Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar, mahasiswa FST jurusan Sains Data dengan nomor induk mahasiswa 0542487727. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang ketiga untuk mata kuliah basis data. Untuk kegiatan praktikum yang ketiga, kita akan melakukan kegiatan transaksi dan basis data terdistribusi. Untuk case study-nya, kita akan melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Dan untuk agendanya, pertama untuk praktikum transaksi adalah melakukan transaksi dengan menggunakan commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Lalu untuk praktikum database terdistribusi, kita akan mempersiapkan operating system Ubuntu dalam virtual machine, VirtualBox, lalu mempersiapkan XMPP atau LMPP pada guest machine, import basis data ke dalam guest machine, dan replikasi data. Oke, kita masuk ke praktikum yang pertama, yaitu praktikum transaksi. Di sini langkah pertama mempersiapkan XMPP. Untuk mengakses XMPP, kita klik Start, XMPP Control Panel, dan pastikan Apache dan MySQL telah aktif atau berwarna hijau. Lalu kita klik Browser, kita menuju ke halaman phpMyAdmin, dan jika phpMyAdmin telah muncul, XMPP telah siap untuk digunakan. Kegiatan selanjutnya adalah membuat tabel baru. Di sini kita akan membuat tabel bentuk obat dan juga transaksi obat serta relationship-nya terhadap daftar tabel yang lain. Untuk membuat tabel, kita bisa menggunakan phpMyAdmin dan juga terminal. Untuk phpMyAdmin, kita pilih database yang kita inginkan. Lalu klik New. Masukkan nama tabel dan juga field serta tipe data dan juga length untuk masing-masing field. Di sini tabel untuk obat telah selesai dibuat. Untuk langkah selanjutnya kita bisa membuat tabel dengan menggunakan terminal atau command prompt. Kita masukkan SQL kodenya. Seperti ini, tabel untuk transaksi obat telah selesai. Kita klik ke rumah sakit CMD. Nah, di sini terdapat tabel obat dan juga transaksi obat. Lalu kita lihat hubungannya. Di sini sudah terdapat relationship untuk tabel obat, transaksi obat, dan tabel lainnya. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan melakukan transaksi dengan menggunakan perintah commit. Oke, untuk itu kita langsung saja masuk ke phpMyAdmin. Lalu kita pilih routines. Lalu kita create new routines. Sini bisa kita masukkan kode untuk routinesnya. Nah, di sini transaksi 1 telah selesai, dan untuk memanggilnya kita pilih menu SQL. Klik OK. Lalu kita gunakan kode call. Oke, di sini terlihat bahwa ID 6 dengan atas nama Tito telah dimasukkan, sedangkan jika kita lihat kembali ke bagian pasien, ternyata Tito tidak masuk. Hal ini dikarenakan kita tidak memasukkan perintah commit ke dalam kode yang telah kita buat sebelumnya. Untuk memperbaikinya, kita kembali ke database-nya, lalu kita pilih routines. Nah, di sini kita bisa edit atau membuat transaksi yang baru. Di sini transaksi 2 sudah selesai, kita pilih ke bagian SQL. Lalu kita panggil dengan perintah call transaksi 2.
Setelah itu kita klik go. Nah, di sini pasien dengan ID 6 atas nama Tito telah masuk. Nah, kita klik juga di bagian tabel pasien. Ya, di sini datanya juga telah masuk. Jadi dengan perintah commit tersebut mengindikasikan bahwa kita memvalidate bahwa data ini benar-benar masuk ke dalam tabel pasien. Kegiatan selanjutnya kita akan melakukan transaksi data dengan menggunakan rollback. Dan di sini untuk aktivitasnya kita membuat dua perubahan, yang satu dengan rollback, yang satu dengan commit, dan nanti kita akan lihat kira-kira perintah mana yang akan dimasukkan ke dalam table. Oke, kita kembali ke phpMyAdmin. Seperti biasa, kita klik routines dan membuat routines baru. Selanjutnya kita panggil dengan menggunakan perintah call. Di sini terdapat perubahan. Untuk tabel Joko Widodo tidak berubah karena kita menggunakan perintah rollback. Sedangkan untuk ID pasien nomor 2 yaitu Susilo ini berubah menjadi Bambang. Kita cek lagi di tabel pasien. Ya, perubahan tersimpan untuk ID pasien 2 atas nama Bambang. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan melakukan transaksi data dengan menggunakan checkpoint. Jadi di sini kita memiliki 3 perubahan. Perubahan pertama kita tandai dengan save point, poin 1. Perubahan kedua, di sini kita akan rollback ke perubahan yang pertama. Jadi perubahan yang kedua ini akan di skip atau dilewati. Lalu yang terakhir ada perubahan ketiga, di sini akan dilakukan perintah commit. Jadi harusnya hanya perintah 1 dan perintah 3 saja yang dijalankan. Untuk membuktikannya, kita langsung ke phpMyAdmin. Seperti biasa, kita pilih database-nya, lalu kita pilih routines, lalu kita create new routines. Transaksi 4 telah disimpan. Untuk memanggilnya, kita pilih option SQL. Lalu kita panggil dengan menggunakan perintah call. Lalu kita klik go. Ya, di sini terbukti untuk perintah pertama dengan ID 7 berhasil dimasukkan. Untuk ID 8 tidak berhasil dimasukkan karena kita rollback kembali ke titik pertama. Lalu untuk yang perintah ketiga yaitu ID 9 juga berhasil dimasukkan karena menggunakan perintah commit. Untuk kegiatan selanjutnya adalah melakukan transaksi dengan menggunakan trigger. Oke, di sini kita akan men-trigger di mana jika suatu tabel diupdate, maka tabel lainnya otomatis akan berubah. Untuk melakukannya, kita kembali ke phpMyAdmin. Kita klik database yang kita inginkan. Lalu kita pilih menu trigger. Lalu kita buat trigger baru. Di sini kita beri nama TG jual. Untuk tabel yang digunakan adalah tabel transaksi obat. Untuk waktunya adalah setelah terdapat perubahan dalam tabel transaksi obat. Dan untuk eventnya sendiri adalah insert atau memasukkan data. Oke, untuk kodenya. Di sini trigger sudah aktif, dan untuk membuktikannya kita masuk ke tabel transaksi obat. Oke, sebelum itu kita kembali ke tabel obat. Kita akan melakukan transaksi untuk obat amikacin. Di sini stoknya ada 10. Di sini kita akan melakukan transaksi obat. Kita masukkan transaksinya. Di sini transaksi telah terdapat satu transaksi, dan untuk mengeceknya kita kembali ke obat. Ya, sebelumnya terdapat 10 stok untuk amikacin. Karena kita telah melakukan transaksi berjumlah 5 stok, maka sisa stoknya sekarang adalah 5.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk kegiatan praktikum yang pertama, yaitu melakukan transaksi basis data. Untuk tahapan selanjutnya adalah praktikum basis data terdistribusi. Oke, untuk yang kegiatan pertama adalah mempersiapkan guest machine dengan VirtualBox dan operating system Ubuntu. Di sini kita bisa buka VirtualBox-nya dengan mengakses style menu, lalu klik VirtualBox. Di sini VirtualBox telah berjalan, dan untuk memulainya di sini saya sudah membuat virtual machine untuk Ubuntu, dan untuk menjalankannya kita klik mulai, lalu setelah itu akan muncul virtual machine untuk operating system Ubuntu-nya. Tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan XMPP atau LMPP di guest machine. Oke, sekarang kita akan masuk ke VirtualBox-nya. Untuk mengaksesnya, kita perlu membuka terminal. Di sini saya sudah menginstal XMPP atau LMPP-nya. Langkah selanjutnya adalah membuka atau mengakses XMPP Control Panel. Kita pindah ke direction-nya. Nah, di sini XMPP Control Panel telah muncul. Langkah selanjutnya kita pastikan MySQL kita aktifkan, lalu Apache Server juga kita aktifkan atau klik Start. Oke, Apache telah berjalan dan MySQL telah berjalan. Langkah selanjutnya adalah membuka web browser. Oke, kita masukkan localhost dan phpMyAdmin. Oke, halaman phpMyAdmin telah terbuka. Dan sekarang kita bisa masuk ke kegiatan praktikumnya. Untuk tahapan selanjutnya, kita akan mempersiapkan database master yang berada di host machine. Untuk tahapannya, kita akan membuat user baru, export basis data, dan setup master lab backend. Oke, kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu membuat user baru. Kita masuk ke phpMyAdmin. Lalu kita pilih menu user account. Sini kita bisa membuat add user account. Sini kita masukkan username-nya. Dan ya, untuk usernya telah siap atau telah kita buat. Sini tugas replika. Untuk tahapan selanjutnya adalah mengekspor basis data. Untuk mengekspornya, kita kembali ke phpMyAdmin. Kita pilih nama database-nya. Lalu di sini ada pilihan export. Kita klik export. Di sini kita langsung saja pilih formatnya SQL dan klik export. Oke, untuk tahapan selanjutnya adalah membuat setup master untuk replikannya. Untuk itu kita pilih rumah sakit CMD. Lalu di sini kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, sini kita pilih menu replication. Di sini untuk yang primary atau masternya telah di setup. Dan untuk mengeceknya kita lihat di sini filenya MySQL bin, positionnya. Dan untuk melakukan perubahannya kita bisa ke XMPP Control Panel, lalu MySQL, pilih config, lalu buka file my.ini. Di sini kita lihat untuk server ID-nya telah di setup, login-nya dan master bin-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu mempersiapkan basis data di guest machine. Dan untuk aktivitasnya, tahapan 1 adalah membuat basis data baru, lalu tahapan 2 mengimport basis data ke dalam basis data yang baru. Oke, kita kembali ke guest machine. Kita kembali ke phpMyAdmin, lalu kita buat database baru. Kita beri nama rumah sakit CMD. Oke, kita klik create. Ya, di sini database telah selesai dibuat. Langkah selanjutnya kita pilih menu import. Lalu pilih di mana file berada. Setelah itu pilih select dan klik import.
Ya, di sini database telah selesai diimport dan semua tabel dan datanya telah terpindah dan siap digunakan di guest machine. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita akan mereplikasi slave DB di guest machine atau virtual machine. Tahapan pertama yaitu mengecek status dari slave, lalu yang kedua menghubungkan slave dengan master. Oke, kita kembali ke virtual machine-nya. Langkah pertama adalah memastikan status dari si slave. Kita matikan. Ya, di sini muncul error bertanda bahwa slave belum diaktifkan. Untuk itu kita bisa menghubungkannya dengan menggunakan fungsi change master to. Oke, di sini ternyata slave sedang berjalan. Untuk mengeceknya, kita ke phpMyAdmin, lalu pilih menu replication. Nah, di sini kita lihat replication status table. Nah, di sini terlihat bahwa dslave SQL running telah berjalan dan SQL-nya telah terkoneksi dengan master SQL. Oke, kurang lebih seperti itu untuk praktikum yang ketiga. Untuk kesimpulannya adalah berdasarkan kegiatan praktikum ini terdapat 4 jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan basis data MySQL dan phpMyAdmin, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Fitur ini memudahkan kita dalam mengelola basis data secara otomatis atau automate. Dan yang kedua adalah dalam aktivitas ini juga kita bisa menghubungkan basis data dari satu database dengan database lainnya dengan menggunakan jaringan internet, sehingga setiap perubahan yang terjadi pada master dapat otomatis teraplikasikan ke dalam slave database. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kegiatan praktikum yang ketiga ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita telah melakukan kegiatan praktikum yang ketiga untuk mata kuliah basis data. Kita telah melakukan beberapa transaksi data, diantaranya commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger, di mana fungsi-fungsi ini akan memudahkan kita dalam mengolah basis data database secara otomatis atau automate, sehingga setiap perubahan dapat teraplikasikan secara mandiri seperti itu. Dan untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat basis data terdistribusi, kita telah mempraktekkan cara mengekspor, mengimpor database dari basis data satu ke basis data lainnya, lalu menghubungkannya dengan menggunakan replication, men-setup mana yang akan menjadi master database dan mana yang akan menjadi slave database. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kegiatan praktikum yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.